Ini mobil tinggi banget ya kalau dilihat ya. Tuh. Karena dia punya air suspension. Ini adalah Audi A6 Allroad Quattro atau bisa dibilang dengan Allroad Quattro. Karena pertama kali keluar ini tuh jadi sebuah project yang seru banget. Bagaimana kalau sebuah mobil mewah, ini kan A6 basisnya. Jadi kayak misalkan kalau BMW mungkin seri 5 atau Mercedes tuh E-Class ya. Nah, sama Audi itu dibikin sebuah mobil SUV bisa off-road, pakai penggerak quattro dan dikasih air suspension. Jadi dia bisa naik sampai 14 cm dan ini versi yang paling tingginya nih. Makanya kalau kita lihat depannya sama ground clearance-nya itu tinggi banget. Dan kalau misalkan kalian lihat dari awal gitu ya, ini mobil harusnya depannya tuh warna abu-abu ya. Jadi bagian sini abu-abu, sampai ke belakang sini ada abu-abunya, sampai ke sini juga. Dikasih over fender biar kelihatan lebar, tinggi ya, sampai ke bagian belakang. Dan tulisannya 2700 cc turbo, 2,7 T bi-turbo quattro. Jadi speknya tinggi, tapi masih ada yang di atasnya lagi, yang 4000 cc. Nah, ini tulisan all road-nya kurang satu ya, harusnya ALL road, bukan all road. Ini cuma satu nih, hilang. Nah, seperti ini desain belakangnya, kurang lebih mirip kayak Audi A6, tapi yang station wagon. Dan lihat dong, belakangnya dia punya knalpot ada dua ya, kanan kiri. Dan ini knalpotnya beneran, bukan cuma hiasan. Dan ini mobil tahun 2003 ya, jadi sudah lama sekali ya. Populasinya di Indonesia nggak begitu banyak, dan salah satu yang gue inget dulu waktu Java Jazz pertama kali dilakukan ya, digelar di Indonesia, itu kan ada yang nyanyi I Feel Good ya, namanya James Brown. James Brown itu maunya dijemput naik mobil Audi Allroad seperti ini. Jadi emang agak unik ya kalau beberapa artis tuh minta apa namanya, bilangnya apa? Riders itu lucu-lucu. Nah, si James Brown itu minta mobilnya Audi Allroad seperti ini. Dan lihat, ini desainnya sampai sekarang tuh masih ganteng ya. Jadi gue yang suka dari Audi itu, desain yang lama sama yang baru itu kayak masih bisa keluar di zaman sekarang. Apalagi kalau kita lihat depannya nih ya, lampunya, kacanya udah pakai mika plastik zaman sekarang. Lampunya sudah pakai proyektor. Nah, untuk high beamnya itu di dalam yang bagian sini. Nah, ini untuk lampu sennya. Dan lampu depannya ini dia bisa diatur naik turunnya secara otomatis ya. Sama di sini ada washernya buat kita nyemprot lampu kalau misalkan lagi off-road kotor gitu ya, bisa disemprot. Ada tulisannya Quattro di sini ya. Bentuknya bersahaja lah, nggak aneh-aneh seperti yang Audi zaman sekarang, dan kelihatannya juga masih cakep. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita turun, ini kan yang paling tinggi nih ya. Ini kuncinya seperti ini. Masih mirip kayak kunci-kunci zaman sekarang VW yang masih pakai set. Nah, kita buka. Kita turunin ya. Nih, coba ya. Di sini ada sebuah tombol. Kita turunin ya. Turunin 1. Turunin 2, turunin 3, turunin 4. Turunnya gitu ya, depan dulu, belakang, depan, nggak barengan gitu loh. Nah, sekarang belakang turun, depan turun, nanti belakang turun lagi. A few inches later. Oke. Nah, ini yang paling turunnya. Jadi jauh banget ya, yang versi paling tinggi sampai paling turunnya. Dan kalau kita lihat lagi, dia agak sedikit celup ya, enggak ding? Dikit banget gitu tuh, nggak nyampe sejari ya. Sama ini desain velgnya keren banget deh. Kayak dua velg ditumbuk jadi satu gitu loh. Tinggal di detailing aja nih, masuk Autonet Care bagus lagi. Jadi kayak ini velg, terus dikasih depanan lagi, dikasih baut nih. Dan buat ngebuka bautnya mesti dibuka dulu nih dari sini. Jadi agak sedikit repot ya. Cuma keren banget loh desainnya loh. Keren banget, kayak two piece gitu dijadiin satu, ditumbuk depannya truk gitu. Nah, bannya sendiri ukuran 55 R17. Jadi meskipun ini mobil zaman dulu masih pakai pelek besar R17 ya. Oke, cakram depan belakang seperti biasa. Belakang sudah independen ya. Asli keren banget sih ini mobil. Depannya keren, belakangnya keren ya kan. Lampunya juga kelihatannya simple begini aja gitu ya, kotak tapi berwibawa. Sama di sini ada lampu tambahan fog lamp-nya. Sekarang kita buka kap mesin ya.
Ini atapnya, dia pakai aluminium ya. Dan dia nggak punya sunroof atau semacamnya. Kita buka kap mesin depan. Ini kalau kita pencet tarik, nanti di sini ada handle keluar kecil kayak gini ya. Tinggal kita tarik aja ke depan, baru kita bisa angkat. Masih bagus. Biasanya udah pada lemes, tapi pasti ini sudah diganti ya. Nah, ini ruang mesinnya. Mobil tahun 2003, lihat ruang mesinnya super duper rapih. Seperti biasa, Audi itu kalau bikin ruang mesin emang selalu rapih ya. Cuma kalau untuk ngebengkel jadi agak sedikit ribet memang. Nah, ini bagian depannya ya. Ini kondensornya, ini radiatornya tebel. Dan ditambahin lagi ada kipas. Jadi ya mobil-mobil kayak gini tuh harus ada tips and triknya ya. Ini sama pemilik lamanya dia ditambahin kipas lagi biar lebih adem. Ya karena emang musuh mobil Eropa zaman dulu itu panas. Apalagi kalau bukan panas. Dan lihat ini mesinnya tuh, plastiknya di bagian sini tuh, itu kayak karbon ya. Keren banget nih bentuknya. Intake-nya masuk dari atas dibagi. Jadi ngelihat engine-nya aja ya, kompartemen itu kayak pahatan seni gitu loh, dibikin bener-bener secara mata kita tuh jadi ngeliatnya nyaman gitu, bagus. Sama biasanya mobil kan dikasih karet biar ruang mesinnya tuh nggak kotor ya. Nah karetnya tuh dia dari sini, jadi kayak satu tempat terpisah lagi. Dan buat intake-nya dari sini ngambil ya, lubangnya. Kabel-kabel elektronik pun juga sama, semua dibikin super rapi ya. Tuh. Jadi nggak kelihatan kayak kabel-kabel menjuntai dan kawan-kawannya gitu ya. Secara mata emang kelihatan rapi dan bagus. Secara mekanik kalau mau betulin, nah itu kadang-kadang suka bikin sakit kepala. Yang mekanik Audi biasa menangani mobil-mobil seperti ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya ya. Nanti sambil jalan kita akan ngomongin performance soal engine dari si Audi Allroad ini. Gue tuh ngebayangin, gue itu mungkin 2003 itu gue umur 30-an misalnya kan. Gue seumuran Om Fitra mobil lah di tahun 2003 gitu ya. Masuk dalam mobil ini, itu pasti rasanya sih luar biasa, mewah sekali. Ya, lihat. Kalau mobil zaman sekarang kita ngelihat ada list aluminium seperti ini panjang, mungkin biasa ya, tapi mungkin pada zaman itu keren banget. Dan grafir Allroad-nya juga cakep ya. Terus pas kita masuk ke dalam, jadi kursinya kalau kelihatan di kamera tuh kayak cuma rata gitu doang ya. Tapi pas kita duduk, ini nyaman, pas gitu. Headrestnya juga kelihatan sederhana, tapi pas dipakai tuh juga nyaman gitu ya. Dan waktu kita mengemudi gitu ya, kaki, rem, setirnya, itu tuh menurut gue juga pas banget. Sama, ini mobil canggihnya. Sebelah kanan sudah elektrik ya. Tuh, ada lambarnya. Dan sebelah kiri pun dia juga sudah elektrik. Tapi nggak cuma itu. Nih, dia juga sudah pakai electric tilt dan teleskopik. Jadi sangat advance pada zamannya. Bahkan untuk zaman sekarang aja mobil dengan tilt dan teleskopik yang elektrik seperti ini tuh nggak banyak gitu ya. Tapi yang lucunya, dia tuh masih belum ada memory seat ya. Jadi nggak ada tombol buat kita nyimpen es krim. Kok es krim? Tapi saya kira dia nggak punya memory seat ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngatur-ngatur gitu, ganti orang, itu nggak ada shortcutnya gitu. Cuma gitu aja. Nah, kita lihat di door trimnya. Ini juga lucu. Karena buat cup holder, itu kita nggak bisa naruh kalau nggak kita tarik seperti ini. Kita buka, baru bisa naruh sesuatu di bagian sini. Tarik lagi sebelah kanannya. Nah, baru bisa jadi lebih lega. Dan kalau dipegang ke dalam, dia tuh bludur-bludurnya tebel ya. Jadi mewahnya tuh berasa. Bahan-bahan yang dipakai juga semuanya empuk, bagus, tapi yang namanya umur ya. Jadi mobil itu banyak beberapa komponen yang dikasih rubber finish kayak semacam karet-karet gitu, pelapis lah. Kalau udah lama-lama rubber finishnya itu jadi inilah lengket, terus kegores-gores, jadinya ya kelihatan kuno banget sih, kumuh ya. Kayak misalkan di bagian sini, tombol-tombol sini juga, tombol-tombol AC ya, sama nih. Udah mulai agak lengket-lengket, tombol air susnya juga sama, udah mulai hilang. Sebenarnya bisa dibenerin ya, ada beberapa bengkel yang emang dia khusus buat restorasi hal-hal kayak gini gitu. Jadi misalkan ini gambarnya udah hilang nih, nanti dia bisa ngegambarin lagi dan dicat lagi jadi bagus lagi kayak baru. Cuma rubber finishnya tetap dipegang sih agak beda ya. Tapi pastinya lebih awet karena rubber finish itu ya biasanya seperti itu gitu. Dan desain dashboardnya juga simple. Nggak ada lekukan yang aneh-aneh, tapi banyak
features quirks yang aneh-aneh di mobil ini. Kayak misalkan, ini ciri khas Audi ya, cup holdernya itu dia dibikin, wih, ini keren loh, rata gitu ya, dipencet bisa kebuka. Iya, kita masukin minuman di sini ya, tapi ini kebanyakan cepat rusak. Dari yang udah gua lihat-lihat, ini tuh kebanyakan di YouTube tuh di mana gitu ya, pasti ini bagian yang rusak dan selalu dibully gitu, karena ya gampang copot. Ini pun juga sama nih, tinggal dicopot gini nih. Enggak ada yang masih keras, masih bagus. Ini biasanya nih bagian yang sering rusak di Audi. Terus panel-panelnya juga rentan copot ya. Ini kita buka nih. Tuh. Keren gitu loh bukaannya, tapi juga rentan copot ya, dan kerasa ada ngekok-ngekok gitu ya. Itu tuh yang nyebelin. Ini juga keren nih. Jadi head unitnya ditutup, bisa kebuka seperti itu ya. Tapi seperti gue bilang lagi, ini biasanya yang rentan rusak tapi keren sekali. Tuh, tombol-tombolnya udah mulai ngelotok ya. Ini karena usia sih. Bisa dibetulin lagi, dan dia masih CD doang, belum bisa MP3. Suaranya dari Audi Concert. Gue belum nyoba pakai CD ya, tapi pas nyobain radio sih ya suaranya oke lah. Cuma seoke-okenya radio kan tetap aja nggak bisa jadi tolak ukur ya. AC-nya dia sudah digital, tapi udah mulai kelap-kelip ya. Sama untuk temperatur kiri kanannya bisa diatur individual. Nah, bagian transmisinya ini kayunya bagus banget loh. Ya, sama bagian sini juga bagus. Di sini ada indikator, jadi kalau misalkan kita mau dari P mau pindah itu harus injek rem dulu. Ya. Untuk atur spion itu ada di bagian sini ya. Jadi kalau kita mau atur kiri kanan, tinggal diputar aja, baru kita bisa atur. Dan kalau mau ngelipat tinggal dikebawahin aja gini. Set. Ke tengah, dibawahin, nanti dia akan ngelipat. Termasuk juga nih, lihat. Ini keren banget ya. Jadi rem tangannya diangkat, ini kayunya ikut naik, tapi lama-kelamaan dia copot ya. Jadi kalau kita turunin, injek rem dulu, nah dia nggak ikut turun, bisa diinin lagi. Tapi nah aslinya kayak gini, keren banget. Ini tuh terlalu ngide sih, maksudnya tinggal dikasih lubang aja, terus dikasih kain gitu ya, jadi normal-normal aja. Tapi Audi tuh pengen bikin lebih ribet gitu, pengen bikin lebih keren, lebih cakep pakai panel kayu ya, tapi secara durability ya begitulah, lama-lama kena umur. Terus bawahnya bludur-bludurnya juga bagus, masih tebel ya. Ini yang gue bilang nih, karet-karetnya di sini tuh udah mulai pada kena getas. Ini bisa kita pencet buat diturunin, dan bisa kita atur seberapa tinggi gitu. Nah, tengah bisa kita buka buat naruh-naruh barang ya, dan dalam juga bludurnya itu mewah sekali. Ini kayaknya ada panel buat sesuatu yang copot ya. Jadi memang ini mobil sangat mewah, tapi untuk jangka waktu yang lama ya dia akan rusak satu persatu sih ya. Ini mewah, empuk-empukan gitu ya. Kita buka lagi di sini tuh, wah, dia bukanya tuh halus ya. Ada cup holder lagi di sini buat naruh minuman ya, tutup. Nah, ini kayunya juga bagus ya. Desainnya sih gue suka banget ya. Termasuk speedometernya juga di tengah ada layar gede. Ini ada buat bensin, indikator buat radiator, suhunya, sama ini suhu oli bagian bawah sini. Dan sebelah kanan nih ada ini voltase. Jadi buat ngelihat akinya masih bagus apa enggak bisa lihat dari sini. Kalau udah mulai di bawah 12 volt itu sebaiknya udah diganti akinya gitu ya. Dan ini sih mobil emang luar biasa mewah ya. Cuma ya gitu gue bilang, harus agak ekstra merawatnya. Wah, apa nih, Audi Club Indonesia. Ada lampunya. Wih, mewah Tuh, lampunya di sini juga ada lagi ya, tombol-tombolnya. Oke. Sepertinya udah nyala, ada mati yang sebelah kiri ya. Terus kalau kita lihat ya, pilar A-nya ini ya, itu nyambung sampai ke bagian sini gitu. Jadi bagian atasnya ini itu agak unik sih. Nih, lihat airbag-nya di bagian sini tulisannya. Di sana pencetan bisa kita pencet, jadi buat gantungan baju ya. Sama di sini gantungan yang jadi aksesoris terpisah gitu. Sama di sini ada tempat buat naruh tangan. Sekarang kita lihat belakangnya seperti apa. Nah, sekarang bagian belakangnya ya. Aduh. Ini zaman dulu airbag udah ada di sini juga ya. Jadi nggak cuma di atas, tapi di samping juga ada. Terus di belakang sini kita dapat AC ya. Colokan listrik. Legroom nggak lega-lega banget ya. Mobil zaman dulu emang nggak selega-lega mobil zaman sekarang ya. Masih ada. Dan headroomnya juga tinggi, atapnya rata sampai ke bagian belakang. Dan di tengah sini, nah di sini tuh ada tempat buat penyimpanan, dibuka seperti ini. Nah, ini bisa menyimpan sesuatu
Nyimpen apa ya? Kan harusnya jadi cup holder gitu atau dibuka dari sininya. Tapi ini cuma begini doang tuh. Jadi kalau misalkan kita masukin ke dalam terus ternyata yang pakai tuh pemain NBA siapa yang tinggi, Sen? Kobe. Ya, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Ya kan? Dia naruh HP masukin ke sini. Masuk. Gitu kan? Coba ya. Ya udahlah ya, masuk nih. Tangan dia nggak masuk, gimana cara coba? Tangan gue aja hampir nggak masuk. Oh bisa deh. Dan dalamnya tuh, kenapa tuh? Air susah kayaknya. Kenapa tuh air susahnya naik lagi ya? Apa dia nurunin? Turun kayaknya dia malah. Oh malah turun ya? Bagus bagus. A few moments later. Ya jadi aneh sih, kenapa dia naruh storage di sini ya? Harusnya storage-nya dibuka dari tengah gitu kali ya. Oke. Ini nggak tahu air susahnya naik apa turun nih? Turun ya. Tiba-tiba nyala sendiri terus dia nurunin belakangnya gitu. Nah, di bagian sebelah kanan ada asbak ya, tinggal dipencet. Ya, agak susah ngebukanya. Dan ini bisa ditarik nih. Kalau misalkan abu rokoknya mau dibuang. Karena mobil zaman dulu tuh emang suka dikasih abu rokok gitu ya. Gue penasaran sama Mobi kalau pakai mobil ini pernah bilang gini nggak ya? Saya pernah punya dulu. Gak bisa nutup ini. Nah, udah bisa nutup ya. Nah, bagian sini juga bisa ditarik ya. Buat naruh barang-barang lagi. Ada speaker Twitternya di belakang sini ya. Belakang emang mewah dan buat gue sih ini cukup nyaman ya. Jadi dia nggak terlalu tegak-tegak amat, lumayan rebah ya. Tuh lihat nih, di atas ada lampunya. Nah, matiin. Jadi emang mewah sih ya, sama ini cukup bersih ya. Nah, ke bagian bawahnya karena dia emang basisnya RWD ya. Jadi ada sebuah tunnel di sini untuk gardan. Nah, di sini juga ada set. Wih. Ini belum rusak loh, berarti jarang dipakai. Biasanya bagian sini juga sering rusak nih Audi nih. Audi itu perintilan-perintilan plastiknya sih yang sering kali agak nyebelin ya. Tapi ini masih oke lah, masih banyak yang bagus. Oke, kita lihat bagasi belakangnya seperti apa. Bagasi! Wih, masih bagus hidroliknya ya. Ada tonneau covernya, gede. Nah, bisa dipakai buat ngelipet. Sama di sini nih ya. Ada ini nih, bagus nih. Jadi taruh di sini. Ternyata nggak segampang itu ya. Nah, ini bagus banget. Jadi kalau misalkan kita punya barang taruh belakang, kita ngerem mendadak, dia ketahan sama ginian, nggak ikut maju ke depan. Ini kelihatannya simple, sederhana, tapi bener-bener menambah safety mobil kalian. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat mobil-mobil station wagon gitu ya di luar negeri, kok sering banget pakai kayak gini-ginian, itu buat safety soalnya. Nah, kita lihat sini nih. Nah, lihat ada apa itu? Ini ada subwoofer dan subwoofernya mereknya Blaupung. Nah, tulisannya Blaupung di situ. Oke. Di sebelah sini. Nah, ini harusnya jadi tempat buat si dongkrak dan kawan-kawannya. Gimana cara naruhnya? Kayaknya di bawah sini ya. Taruh sini ya. Ini ada ininya. Nih, cara masukin, cara ngeluarinnya. Ini dong. Tuh lihat. Buat bukaan aja itu over engineering tuh. Sampai sebegininya. Luar biasa Audi memang. Nah, udah ketutup, sama ada colokan 12 volt di sini. Wih, cakep. Detail-detail lucu. Yang bagus gitu, gue suka. Cuma secara kawetan tentu bagus ya. Nah, ini kurang lebih sama kayak BMW. Ditaruh di bagian sini ya. Oh, udah patah. Udah nggak bisa nutup ya. Tapi ini bludur-bludurnya sih mantep ya. Sama nih, ciri khas mobil mewah. Dibikin plat besi. Wow, bisa ketutup. Ini kalau zaman dulu udah ngetren power back door, ini pasti sudah pakai power back door. Yuk, sekarang kita jalan-jalan pakai mobil ini.
Kalau lagi jalan begini, naik mobil dari VW Group atau Audi ya, di speedometer itu ada lampu-lampu yang menyala. Kalau kata orang-orang Christmas tree, itu kayak biasa aja sih. Kayak contohnya nih, airbag-nya nyala, ABS-nya nyala, terus itu kayak engine start ya, muter gitu juga nyala. Sama buat airsusnya itu nyala tuh atas bawahnya, tapi sebenarnya airsusnya masih jalan. Jadi kalau kita pencet di sini ya, sebelah kiri sama sebelah kanan, itu dia masih bisa naik turun loh. Nah, ini mobil dibandingkan dengan Audi A6 ya, karena kan basisnya sama, rasanya beda. Pertama, duduknya lebih tinggi. Jadi walaupun dia basisnya sebuah sedan, gue ngerasa pas duduk di sini tuh kayak ada di sebuah Subaru Forester, tingginya kurang lebih kayak gitu ya. Terus lihat dashboardnya juga, ini posisi duduk gue tuh cukup rendah ya, gue kan suka yang duduknya rendah gitu ya. Tapi dashboard tuh masih di bawah kita, pilarnya narik ke depan sini, visibilitasnya bagus sekali ya. Dan gue nggak heran sih ketika pertama kali orang nyoba mobil ini, itu pasti dia langsung suka gitu sama Audi Allroad. Bahkan karena sukses penjualannya, akhirnya A4 yang di bawahnya ini kan A6 ya basisnya, A4 dibuat Allroad-nya juga di tahun 2009 sampai sekarang masih ada A4 Allroad. Ya sekarang udah ganti sih namanya, nggak tahu jadi apa ya kan, karena 2025 kemarin kan baru new model semua ya. Dan tetap ya, sebuah mobil sedan yang ditinggikan seperti ini dibandingkan dengan sebuah mobil SUV yang dibikin rancang bangun dari awal sebuah SUV, tetap lebih enak, lebih nyaman handling dan kawan-kawannya dibandingkan dengan ya yang macam-macam itulah. X3, GLE, lebih enak A6 Allroad sih ya kalau buat gua ya. Tapi ya kalau itu dalam kondisi sehat. Ini mobil ada harus sedikit perbaikan lah. Misalkan remnya nih, kalau kita injak agak dalam ada bunyi ces gitu ya. Tapi yang paling menarik dari mobil ini ya, ini mobil kan tahun 2003 ya. Tapi mesinnya ini luar biasa sih. Dia kalau kita lihat tulisannya 2.7T ya, 2700 cc turbo, V6 ya. Dan udah V6 2700 cc di turbo, larinya dari putaran bawah aja diinjak dikit udah lari. Rasanya kayak bawa mobil diesel ya. Jadi waktu pertama kali keluar, dia pertama kali itu tahun 99 2700 cc turbo udah keluar, tapi tenaganya belum kayak yang sekarang. Yang 2003 ini itu tenaganya 250 PS, dan untuk yang keluaran terakhir 2005 kalau nggak salah, tenaga jadi 265 PS. 0 ke 100 dalam keadaan barunya di tes itu dapat sekitar 6,8 detik. Jadi di bawah 7 detik. Dan untuk yang 265 PS, yang new generation-nya, engine-nya masih sama tapi dibedain sedikit, itu dapat 6,6 detik. Kenceng sekali. Bayangin, dia nyaman, dia kenceng, terus dia punya off-road capability dengan penggerak quattro, all-road quattro ya. Jadi ya pantas saja mobil itu pada zamannya tuh sangat laris ya, dan melegenda sampai sekarang. Ya ini luar biasa sih. Dan transmisinya, dia punya transmisi 5 percepatan. Nah uniknya dia tuh ada di sini, bisa kita ubah jadi Tiptronic ya. Tinggal di plus atau minus. Terus untuk zamannya canggih banget karena dia belum punya pedal shifter, tapi kita bisa ganti gigi menggunakan tombol plus sama minus yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kita lagi di D ya, kita mau masuk ke gigi 1, pencet minus aja. Nah, langsung gigi 1. Gigi 1, 2, 3. Yeay. Jadi mesinnya ini mantep lah. Kalau misalkan kalian suka dengan mobil-mobil dengan tenaga besar, mesin yang tidak kecil, V6 pula, ini power delivery-nya enak, even sudah berumur. Nggak berasa mobil yang keluaran tahun 2003 gitu, tapi namanya mobil premium ya, mau tua pun juga tetap enak. Masalahnya adalah perawatannya dan bagaimana mencari spare part-nya. Digas dikit, gitu ya. Rasa-rasa mahalnya tuh masih kental di mobil ini. Kita gas. Rasanya tuh kayak mesin yang displacement-nya lebih besar dari itu ya. Nggak kerasa kayak mesin turbo. Rasanya kayak mesin 4000 atau 5000 cc
V8, weng, tarikannya tuh smoothnya tuh sama gitu dapat. Padahal dia 2700 cc turbo gitu. Bagus tuningannya. Even udah setua ini masih bisa dinikmati loh tarikannya loh. Tuh, aduh. Airsusnya itu loh. Kalau sehat ya empuknya tuh enak ya. Tetap beda sih. Gue pernah nyobain A6 yang generasi ini tapi yang bukan pakai Airsus, dibandingkan dengan ini dia lebih membel. Dung 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 gitu. Dan lihat dong, ini mobil tahun segini, suara motor kiri kanan ya, nggak terasa ya. Dan tentu saja mobil dengan tenaga besar, apalagi di tahun segini, konsumsi bahan bakarnya boros, 16, 17 ya oke lah ya. Tapi ya sebanding dengan tenaganya. Dan zaman dulu emang bensin nggak semahal sekarang sih. Sekarang bensin mahal banget by the way, makanya mobil-mobil mewah zaman sekarang itu rata-rata masuk ke hybrid atau plug-in hybrid sekalian atau EV sekalian. Kayak contohnya Volvo, itu line up-nya lengkap banget. Justru nyari line up bensin ya, itu mulai jadi agak jarang. Rata-rata orang langsung ngambil yang plug-in hybrid sekalian. Karena once pakai mobil plug-in hybrid, itu yaudah sampai rumah ngecas, besok jalan. Kalau misalkan masih ada keperluan lebih jauh lagi, tinggal pakai bensin. Enak ya. Ya, makanya itulah mobil zaman dulu tuh ada yang harus dikorbankan untuk sebuah performa. Mau performa bagus, ya berarti bahan bakarnya juga harus sebanding. Gila, ini mobil keren banget ya. Tahun 2023, mobilnya seperti ini, featuresnya banyak, canggih, nyaman, kenceng ya. Even kalau kita bandingkan dengan BMW atau Mercedes-Benz ya, ini tuh punya persona sendiri dan ada rasa wah gitu ketika kita pakainya gitu. Ya, apalagi kalau kita ngeliat desainnya, cakepnya si Paul ya. Nggak kerasa loh, ini mobil tahun 2003, desainnya masih kayak gini. Nah, buat teman-teman yang punya Audi, ya, terutama yang tahun 2003-an seperti ini, A6, A4, atau all-road sekalian yang sama persis, coba komen di bawah bagaimana merawatnya dan kesannya waktu pakai mobil ini. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.